Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Jemaat Genesaret. Adik-adik sekalian yang berbahagia di rumah, kita bersyukur karena di minggu ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dan kita hendak beribadah. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik semuanya. Kita bersukacita dan di pagi hari ini, di dalam minggu-minggu berjalan ini, kita juga bersukacita karena teman-teman kita ada yang ulang tahun. Siapa itu Kak Linda? Ada Jose Traveli Butoy, genap 8 tahun pada tanggal 1 Agustus 2021. Dan adik kita Gihon Mart Opier, genap 14 tahun pada tanggal 6 Agustus 2021. Puji Tuhan, semuanya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada adik-adik semua. Demikian juga penyertaan Tuhan bagi adik-adik semua, demikian juga para guru sekolah minggu. Baiklah, mari kita memuji Tuhan untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, adik-adik semuanya, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, pasti ada sukacita. Karena itu kita jangan bosan-bosannya bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan pada saat ini kita kembali bernyanyi. Kakak mengundang kita semua kembali bernyanyi, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah, kita hendak berdoa. Sebelum kita berdoa, kami mengundang adik-adik yang di rumah supaya bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang masih memberikan waktu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan lewat ibadah kami di pagi hari ini. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Kami bersuka cita memuji-muji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di sorga, berkatilah juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani kami. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk boleh Tuhan pakai sebagai alat kecil dalam pelayanan sekolah minggu di Jemaat Genesaret. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan peribadahan kami. Biarlah peribadahan kami Tuhan berkati sampai selesai nanti dengan baik. Dan ibadah kami ini kami pertaruhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan kita bernyanyi, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang di kelas kecil akan dilayani oleh Kakak Wispul dan di kelas remaja akan dilayani oleh Kakak Abiam. Mari adik-adik kita akan menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Hana yang menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membacanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap santap firman-Mu. Amin. Oke, baik adik-adik, pembacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya.
Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Hana yang menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Di sini kakak mau tanya, dulu sebelum kita ibadahnya dari rumah masing-masing, siapa yang senang ke sekolah minggu? Saya. Kira-kira ke sekolah minggu adik-adik pakai apa? Jalan kaki. Ya, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada juga yang naik motor, ada yang naik mobil. Tidak ada? Oh, ada. Wah, luar biasa. Baik sekali kalau kita pergi ke sekolah minggu atau kita pergi ibadah dengan anggota keluarga kita. Adik-adik, pada saat ini kita ada permainan jari. Nanti adik-adik ikutin ya. Permainan jarinya begini, dua tangan adik-adik dimajukan ke depan, begini. Sudah? Sudah. Lalu jempolnya ditekuk ke dalam, begini. Sudah? Sudah. Nah, ini adalah gereja. Gedung gerejanya ya. Nah, kita angkat jari telunjuk ke atas. Ini adalah menaranya. Nah, kita buka gedung gerejanya. Begini. Nah, ini adalah orangnya. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini senang pergi ke sekolah minggu? Saya. Nah, ke sekolah minggu buat apa? Ibadah. Ibadah, dengar firman Tuhan, terus memuji nama Tuhan. Nah, kakak akan cerita. Dulu pada zamannya Samuel, orang berbakti di rumah Tuhan. Nah, tadi pembacaan kita di rumah Tuhan pada zamannya Samuel dulu di mana coba? Rumah Tuhan di mana pada saat zamannya Samuel? Di Silo. Di Silo ya. Lihat, di sini kakak ada gambar. Yang mana Hana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang di bagian kiri. Kira-kira Hana ini sedang apa ya? Sedang berdoa. Ia mau meminta anak dan dia berjanji sama Tuhan. Nanti kalau anaknya lahir, ia akan memberikannya kepada Tuhan untuk membantu pelayanan di dalam rumah Tuhan. Nah, kakak mau tanya, siapa nama anak yang diberikan Tuhan? Siapa namanya? Samuel. Jadi anak itu namanya Samuel. Masih ingat enggak lagu yang minggu lalu kakak Deborah bawakan? Masih ingat?
Masih? Masih. Kalau ada yang belum ingat, kita menyanyikan satu kali lagi ya. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Satu kali lagi. Allah adalah kasih, dengar doa Hana, memberi bayi manis, Samuel namanya. Jadi siapa nama anaknya Hana? Samuel. Nah, adik-adik, di rumah Elkana pada saat itu terjadi keajaiban. Samuel yang kecil sudah lahir dan Hana sangat bersukacita. Dia sangat senang karena doanya sudah dijawab sama Tuhan. Setelah itu, setelah Samuel hadir di kehidupan Hana dan sekeluarganya, Hana merawat Samuel dengan penuh kasih dan dia mendidiknya agar Samuel menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Sekarang Samuel sudah sebesar kalian. Sudah sebesar adik-adik di rumah. Nah, dan dia sangat mengasihi Tuhan. Karena Samuel ini sangat mengasihi Tuhan, ketika Hana dia mengajak Samuel ke Silo di rumah Tuhan, Samuel ini sangat senang. Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Kata ibunya begini, Samuel, kita akan pergi ke Silo, ke rumah Tuhan. Langsung Samuel berkata begini, waduh asik sekali, aku semangat sekali pergi ke rumah Tuhan. Terus Samuel bertanya kepada mamanya begini, Mama sudah pernah ke rumah Tuhan di Silo? Langsung mamanya menjawab kepada Samuel, Mama sudah pernah ke sana. Dulu mama itu pernah berdoa kepada Tuhan meminta anak. Dan mama berjanji kalau mama nanti melahirkan, anak yang akan lahir ini akan mama berikan kepada Tuhan untuk membantu pelayanan di dalam rumah Tuhan. Terus kata Samuel, jadi saya ya yang akan diberikan kepada Tuhan. Lalu mamanya bilang, iya, kamu akan tinggal di rumah Tuhan dan akan membantu Imam Eli di sana untuk melayani. Setelah itu mereka sudah siap-siap dan mereka berangkat ke Silo di rumah Tuhan. Hana masuk ke dalam rumah Tuhan dan menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Hana bilang kepada Imam Eli begini, inilah anak yang dulu kuminta dari Tuhan. Lalu Imam Eli mengangguk-ngangguk sambil berkata, siapakah namanya? Lalu Hana bilang namanya Samuel. Lalu Imam Eli mengatakan begini, Samuel, sekarang kamu membantu Bapak di rumah Tuhan. Katanya Imam Eli. Lalu Samuel responnya, dia dengan semangat, dia tersenyum, dia bersuka cita karena ia mau membantu pelayanan di dalam rumah Tuhan. Keesokan harinya, Hana Elkana kembali ke rumahnya. Tetapi Samuel tetap tinggal di rumah Tuhan. Lalu meskipun Hana dan Elkana meninggalkan Samuel di rumah Tuhan, Samuel tidak sedih. Karena ia tidak sendiri. Ia bersama dengan Tuhan, bersama dengan Imam Eli dalam melayani. Nah, apa sih yang kita pelajari dari cerita kita saat ini? Yaitu yang pertama, bahwa Samuel sangat senang untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang bersekolah minggu. Nah, yang kedua,
meskipun Samuel ini masih kecil, dia sudah melayani Tuhan di rumah Tuhan. Itu yang kita pelajari dari cerita saat ini. Nah, meskipun dia berpisah sama orang tuanya, dia tidak sedih. Karena dia percaya Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Dan dia senang sekali karena bisa tinggal di rumah Tuhan walaupun ayah dan ibunya sangat jauh. Nah, kakak mau tanya, di sini siapa yang senang datang ke sekolah minggu? Adik-adik di rumah senang tidak? Nah, kita harus senang datang ke sekolah minggu karena apa? Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh bernyanyi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang meskipun kita ibadahnya di rumah masing-masing, kita sekolah minggunya dari rumah kita masing-masing, tetapi tadi kakak sudah bilang meskipun orang tua Samuel ini jauh, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan dekat dengan dia. Begitupun juga dengan kita saat ini, meskipun ibadah kita dari rumah masing-masing, tetapi percayalah adik-adik, Tuhan tetap ada di dekat kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih kita melayani Tuhan meskipun umur kita masih kanak-kanak? Yaitu kita bisa dengar-dengar sama orang tua. Kalau orang tua bilang adik-adik sekalian harus memakai masker kalau keluar rumah, berarti adik-adik sekalian harus memakai masker kalau mau keluar rumah. Dan juga kita kalau misalkan orang tua kita bilang jangan keluar dulu dari rumah, berarti kita tidak boleh keluar dulu dari rumah kita. Oke, baik adik-adik. Kiranya cerita Alkitab kita pada saat ini kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Shalom adik-adik. Setelah kita mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan persembahan kita sudah boleh dikumpulkan dan diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu terdekat. Dan pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, emas dan perak ku tak punya. Emas perak ku tak punya, yang ku punya kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah duduk yang manis karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu itu dapat membentuk hati dan pikiran kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan PAR dan juga gereja. Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini, adik Jose, adik Gihon. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati mereka di dalam pendidikannya, dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberkati mereka dalam kesehatan mereka, Bapa. Kiranya Engkau mau menyertai mereka. Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, Bapa.
kiranya Engkau mau menjaga mereka dan menyertai mereka dalam masa kecil, tanggung, bahkan remaja. Bapa, kami berdoa juga buat situasi saat ini di mana pandemi corona yang masih menyerang di dunia, bahkan di Timika Bapa. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu setia menyertai kami. Kiranya Engkau mau memberkati tanah ini sehingga kami dilindungi dari wabah corona, Bapa. Bapa, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi Bapa terima kasih. Dalam sikap berdoa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Sekarang saya akan menghafalkan 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hai teman-teman, ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat 20 yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel ayat 1 sampai 20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20 berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, ia telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Pasal 1 ayat 20. Jawab mereka, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan di minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20c.
aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan di minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20 yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20 yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 1 ayat 20c yang berbunyi, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. 1 Samuel 1 ayat 20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom kakak mengasuh, hafalan minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 20c yang berbunyi, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Samuel 1. ayat 20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. 1 ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku memintanya daripada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan minggu depan untuk tanggung dan remaja terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan untuk kelas tengah dan anak-anak akan mewarnai gambar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.